Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih semangatnya. Masih semangat ya pagi-pagi ya Pak. Semangat. Yang terhormat Bapak Ibu guru, tim manajemen maupun Bapak Ibu guru bagian kesiswaan dan juga Bapak Ibu guru maka pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang saya ini sebagai aksi nyata saya tugas modul 1.4 dan DPDP rekognisi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmatnya nanti semoga kita dapat memperoleh rahmat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada kesempatan kali ini. Untuk acara yang kedua adalah sambutan ya. Tadi ya Bapak. Sambutan dari perwakilan kepala sekolah untuk kali ini akan diwakili oleh Bapak Bambang Iswara SPD MM. Kami persilahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama duduk di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif dalam rangkaian pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang dijalani oleh Bu Lilik. Ini melalui jalur CGP rekognisi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mendapatkan informasi yang mungkin berbeda dari biasanya, yang mana informasi ini sudah disiapkan mendidik jauh hari ini. Nah, nanti seperti apa yang akan disampaikan, mari kita saksikan bersama-sama. Informasi yang mungkin ini penting untuk langkah kita selanjutnya. Selamat berdiseminasi, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Bambang. Ibu Bambang Karnoslasi. Pada Pak Bambang ucapkan terima kasih. Tapi belum sempat pantun ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saya sebelum ke acara inti saya punya permainan ya Bapak. Ini dibuat aja. Bapak Ibu yang sebelah kanan saya sampai dengan Pak Hanan, Pak Imam itu membuat pertanyaan dengan kata mengapa. Terserah pertanyaannya apa. Sedangkan Pak Hanan, Bu Yeti dan sebelah kiri saya membuat jawaban yang isinya karena. Mengapa dan karena. Mengapa? Minuman itu haram. Karena. Oke. Balik. Terusin sih, ini Pak. Karena
Jawab aja sembarangan karena apa? Kan nggak tahu pertanyaannya mengapa. Bisa dipikir sampai apa? Botak. Sampai bener. Anti bullying. Maaf. Anti Maaf, Pak. Anti bullying. Lupa. Karena nir itu Iya. bahasanya ngikuti kemarin. Karena nir itu Ini mau ngaret nih tebel-tebelan jebres tok. Udah itu berarti sih terus pertanyaan mengapa? Nggih. mengapa rambutnya kotor. Iki anu on apa ini? On air. Oke. Apa ide apa? Lekor. Oh, orang langsung live. Nggak bisa diedit, Pak. Itu apa mau live ternyata tak buka. YouTube. YouTube. Yo iki. Facebook dong, Pak. Presentasi atas. Ditanya sama kepala kita. Nah, itu salah satu ID. Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Sudah? Oke. Saya ingin Bu Umi buka dulu pertanyaannya. Mengapa? Mengapa kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah? Mengapa kita harus tahu apa yang benar dan apa yang salah? Coba jawab Pak Wahyu. Jawabannya apa? Karena ikan. Sekarang saya ingin tanya ini pertanyaan yang susah. Gak sengaja. Mengapa bumi itu bulat? Mengapa bumi itu bulat? Jawabannya ke Pak Hanan. Oh, tulisannya lo Karena yang bulat itu beda. Jawabannya ini ya. Jawaban ini. Kamu ya tadi ya. Karena tidak gemar. Karena kita makhluk sosial, maka kita harus saling membantu dan berinteraksi sosial dalam hidup bermasyarakat yang bersiklus jadi bulat. Jawabannya panjang-panjang ya. Mengapa bumi itu bulat? Karena kita sebagai makhluk sosial. Intinya itu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Pak Fali. Mohon maaf, sedikit melenceng karena dari kesiswaan, jadi hubungannya dengan kesiswaan. Mengapa banyak siswa yang datang terlambat ke sekolah? Kasih plus dulu ya. Mengapa banyak siswa yang datang terlambat ke sekolah? Bisa dijawab Pak Rohman. Jelas ngantur. Karena dermawan itu berkarakter. Dermawan itu berkarakter. Oke ini. Sekarang Pak Ipul pertanyaannya. Mengapa sistem pendidikan di Indonesia belum bisa konsisten? Mengapa sistem pendidikan di Indonesia belum konsisten? Wah, super sekali ya pertanyaan dari saya. Jawab Bu Yeti. Pertanyaan. Jawaban saya Pak, karena hidup adalah pilihan. Karena setiap pemerintahan yang berbeda akan ada kurikulum yang berbeda. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Masa pemerintahan itu. Pak Imam kasih mengapa? Iya. Coba yang bukan mengapa ya. Oke. Kan yang mengapa berarti. Kan mengapa kan kita kebanyakan tanya-tanya itu ya. Ini Bapak Ibu sudah mulai itu ya. Ini belum. Panas. Oh iya, Pak Aul belum ya. Pak Imam nih pertanyaannya. Wadah nih, Bang.
Wani lah. Paul, pertanyaan saya, mengapa diseminasi budaya positif dilakukan guru CGP? Pak Imam, karena dalam menciptakan kenyamanan itu butuh konsisten. Oke, terima kasih teman-teman kita semua. Untuk itu ya, bisa untuk nanti pasti kelas ya Bapak Ibu. Oke, latar belakang dilakukannya diseminasi ini yang pertama adalah adanya wacana bahwa guru di sekolah itu tidak boleh menghukum siswa. Kemudian adanya keinginan untuk menciptakan studi well-being, studi ini pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan saya lihat sampai saat ini sekolah belum memiliki peraturan yang jelas mengenai disiplin. Dan terakhir ada sekolah belum memiliki aturan pasti tentang cara menangani anak indisipliner. Betul? Betul? Betul. Ini latar belakangnya. Pada bulan Maret yang lalu itu pernah kita berkumpul di sini untuk membicarakan tentang peraturan sekolah, ada scoring. Kemudian pada saat itu juga saya masih ingat bahwa untuk sistem scoring itu tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Kemudian saya mengusulkan diadakannya kesepakatan sekolah karena sampai saat ini belum tercapai kesepakatan sekolah, maka dengan kegiatan ini saya ingin memberikan beberapa pencerahan pada tim kesiswaan semoga nanti tercerahkan ya. Yang semula gelap jadi terang, yang sudah terang menjadi lebih terang. Tujuan kegiatan ini yang pertama adalah mendorong sekolah untuk membentuk kesepakatan sekolah. Yang kedua, mendorong sekolah untuk mengganti hukuman dengan konsekuensi. Dan yang ketiga adalah mendorong guru untuk melakukan segitiga restitusi. Mungkin dari kemarin banyak sekali CGP yang sudah melakukan ini ya Bapak Ibu. Bukan hanya saya, tapi saya hanya ingin menguatkan kembali. Untuk tolak ukurnya, yang pertama ini nanti mudah-mudahan nanti akan terbentuk suatu kesepakatan sekolah, dan yang kedua adalah konsekuensinya terbentuk atas dasar kesepakatan bersama. Jadi tadi kan semula kan ada scoring, siapa anak yang mungkin disipliner diskor atau dihukum, nanti diganti ada konsekuensi atas indisipliner. Dan yang ketiga adalah bertambahnya guru yang menggunakan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi tidak hanya GP dan JGP saja yang menggunakan segitiga restitusi diterapkan di sekolah ini, tetapi guru-guru yang lain juga bisa, apalagi Pak kesiswaan ini. Karena ada pertanyaan, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Belum. Gimana Bu? Bisa saja Bu, tapi memang tergantung pada bentuk hukumannya tersebut. Kita juga harus mengetahui karakter anak ketika memberi hukuman. Contoh, mungkin ada anak yang seperti contoh anak saya, makanya gitu ya. Ketika dia melakukan, saya ingin memberikan reward and punishment. Kalau betul dia kasih reward, kalau salah berarti ada punishment. Ketika saya memberikan punishment ke anak saya itu, saya melihat karakter anak saya, apa yang bisa membuat dia punishment ini tapi bisa memperbaiki kesalahan dia, secara bisa membangun dia, mendidik dia menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Kadang contoh umpamanya dia main HP-nya lewat batas dari waktunya ditentukan. Terus kemudian saya memberikan punishment, ayo hafalan apa Bu? Nah itu contohnya seperti itu. Jadi memang harus mengetahui karakter anak dulu. Tapi kalau di sekolah mungkin agak lebih rumit karena tidak hanya 1-2 anak yang kita hadapi gitu. Oke. Jadi nanti bisa disepakati juga hukuman yang bisa
bisa saja yang hukuman itu menambah disiplin anak. Terima kasih Bu Umi, super sekali tepuk tangannya. Jadi menurut Bu Umi tadi, hukuman itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak, tergantung caranya ya Bu, ya Bu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bu Umi? Tidak. Pak Rahmat tidak setuju. Kenapa Pak? Pengalaman waktu sekolah ingat-ingat. Jadi kenapa pemberian hukuman positif berupa membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ternyata ketika diterapkan anak-anak masih melakukan hal seperti itu. Jadi misal contoh ketika terlambat sekolah, kita suruh untuk membaca buku plus merangkumnya, membaca buku plus merangkumnya, setelah itu ditulis, setelah itu ditunjukkan ke guru piket. Tetapi kenyataannya besok juga masih telat lagi. Kenapa? Karena dipakai alasan bahwa membaca dan merangkum itu sangat ringan menurut mereka. Terus lagi mereka membaca, tapi mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Kebanyakan seperti itu. Ketika sudah membaca, sudah merangkum, ditanya, mereka juga bingung. Yang dibaca tadi apa, disuruh menerangkan, menjelaskan, atau ditanya tentang apa yang mereka baca juga tidak nyambung. Itu dari saya. Terima kasih Pak Rahmat, tepuk tangan. Jadi menurut Pak Rahmat ini membaca itu merupakan hukuman yang terlalu ringan. Jadi anak itu akan melakukan kesalahan yang sama. Ini pertanyaan saya Pak lagi. Tadi kan anak disuruh mengumpulkan bacaan di guru piket ya Bapak Ibu. Apakah dari situ guru piket itu juga ngecek anak ini sudah betul-betul merangkum dan memang ngetes betul isinya apa seperti itu? Nah, di buku kan kadang di bagian belakang ada ringkasan. Kadang anak kan ambilnya dari situ, tidak dibaca dari awal sampai berapa. Oh, jadi Pak Rahmat ini dari ringkasan intisari buku langsung diambil gitu ya? Berarti perintahnya itu nanti mungkin perlu diganti Pak. Tidak boleh sama dengan ringkasan yang buku yang paling belakang. Jadi anak itu akan tetap terpaksa untuk membuat intisari. Ya, gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Tidak lagi. Saya ingin dengar suaranya sampai. Ya, Pak Wali. Setuju apa tidak Pak? Nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau dalam hal ini saya setuju ya. Karena apa? Melihat anak yang mendapatkan reward dari bapak ibu guru itu mungkin anak yang pertama itu merasa ada perhatian. Terus yang kedua dia merasa ada penghargaan yang diwujudkan dengan barang atau apapun seperti contoh alat tulis atau buku, dan itu nanti dia bisa memberikan peningkatan tentang karakternya selama ini. Terima kasih Pak Fali yang super sekali ya. Jadi menurut Pak Fali ini memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke Bapak Ibu, untuk menu kita kali ini yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang ketiga adalah hukuman dan konsekuensi.
yang keempat keyakinan keras, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama tentang perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan dan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, berpusat pada murid, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang seorang petani kalau dalam pekerjaan. Ya, di dalam kelas perlu menjadi seorang fasilitator seperti itu. Betul Pak? Tidak ada yang salah. Jadi seorang petani itu kalau anak-anak diibaratkan sebagai tanamannya. Jadi kalau misalkan ada rumput-rumput liar itu apa yang harus dilakukan oleh petani? Sempret kata Pak. Diwatun. Jadi menghilangkan rumput itu kan. Kalau ada ulat apa yang dilakukan? Disempret. Dijitas. Digawe rempeyek ditumpuknya. Tak jempol. Ini cara baru ya Bu. Memanfaatkan aset. Ya jadi kalau ada rumput liar tadi disemprot atau diwatun, kalau ada hamanya juga disemprot, yang dicitas hamanya. Tergantung tanamannya ya. Tanamannya jamuran semprot juga, putin ya Pak ya, jagung putin. Semprot. Dan bagaimana membuat tanahnya itu supaya subur? Pupuk. Dipupuk pakai deletong. Apalagi diolah tanahnya dengan cara apa? Semprot juga. Kalau mengembalikan bahan tanah dengan cara diacurin. Oke, itu juga kita ibaratkan sebagai ini. Siswa itu tadi adalah tanaman, kita sebagai petaninya. Apabila murid kita itu dia butuh apa, kita layani. Misalkan gaya belajarnya itu apa? Boleh bertanya Bu? Iya, boleh. Saya betul. Kalau semisal siswa itu diumpamakan tanaman, setiap tanaman itu kan walaupun jenisnya sama cabai, kadang kan penyakitnya beda. Yang petak sana itu keriting, yang petak sini mungkin kena fusarium, yang petak sini kemungkinan karena terlalu lembab akhirnya akarnya tidak akar. Itu kan penanganannya berbeda-beda. Sempret. Nah, kalau di sekolah, semisal si A dia bagusnya di seni, misal seni tarik suara. Yang si B dia seni gerak, seni tari dan lain sebagainya. Si C dia pinternya di perhitungan matematika. D dia pinternya di olahraga. Tetapi anggaran sekolah tidak ada, harus gimana? Ini pertanyaannya tentang manajemen sama kayak tadi, karena sempret ada juga yang di sempret. Ini nanti akan terjawab dengan tadi Pak, pembelajaran terdiferensiasi. Ya. Jadi anak yang suka nanti dia tugasnya dalam bentuk tarian. Tapi juga disesuaikan dengan materinya. Tidak semua mapel harus tari semua ya. Dia sukanya dalam hal TIK kayak Pak Rompat ini misalnya suka TIK, maka soalnya nanti ya terkait dengan Canva, disuruh membuat TikTok, membuat YouTube. Dia model belajarnya mendengarkan, kita kasih yang materi
ada audionya, jangan hanya bacaan saja. Itu namanya tertib reading. Dia sukanya membaca, jadi kita ngasih materinya ada yang berupa bacaan, ada yang berupa video, audio. Jadi anak itu memilih sendiri. Jadi itu apakah butuh modal Bapak Ibu? Jadi aku ngerti bocah butuh apa. Nah ini pertanyaan dari Pak Rahmat. Saya butuh anak yang bocah ini butuh apa, butuh apa. Nah nanti BK-nya akan jawab ya. Itu namanya ya, itu betul. Memang betul. Di sekolah ada beberapa sekolah Pak paling itu yang membuat asesmen diagnostik itu terpusat di BK. Di mana kan? Di BK. Jadi Bapak Ibu guru mapel ini tinggal menerima mana yang mode kinestetik, mana yang mode ini auditori seperti itu. Nah, kenapa BK tidak dimasukkan di pelajaran dikasih 1 jam ya? BK dikasih per gundul ya, JP-nya itu per gundul. Kenapa? Karena itu tadi biar terpusat ke anak-anak per gundulnya itu tadi. Anaknya ini itu sukanya ini loh Bu, hobinya ini, minatnya ini, profil belajarnya ini, seperti itu Pak. Nah, problem permasalahan di rumahnya ini, orang tuanya lagi bercerai, misalkan gitu kan. Itu nanti dijadikan satu, kemudian, nah, ini pertanyaan dari Pak Rahmat. Iya. Waduh. Orang kesukaan. Ya, mungkin nanti Pak Farid bisa memberitahukan ke teman kita yang lain. Mari orang. Tewani. Usir Oke, dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini yang diutamakan adalah profil belajar Pancasila. Memiliki berapa dimensi? Ya, 6. Yang pertama adalah berakhlak mulia. Pakai lagu. Ayo, oke. Lagunya lagu. Lagi, ya Jil. Lupa. Ya, ini ternyata sudah dimasukkan di SMK kita kan ya. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang harus kita kenalkan pertama. Tidak menjadi orang yang ateis itu kan Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua berkebinekaan global. Jadi apapun budaya yang masuk dari luar tetap bisa kita seleksi yang sesuai dengan karakter budaya kita gunakan, yang tidak sesuai kita buang. Jadi kita modifikasi seperti kau memodifikasi motormu, mobilmu. Yang ketiga adalah bergotong royong. Biasanya anak-anak sukanya bergotong royong dalam hal mengerjakan PR ya, bukan? Nah, itu kan tentunya belum bagus. Mengerjakan PR itu kita perlu yang sikapnya adalah mandiri. Dan bergotong royong itu kita butuhkan ketika ada kebersihan bersama, gitu. Ada kegiatan 5M dan sebagainya. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini. Dan juga kreatif. Kreatif itu menciptakan inovasi-inovasi baru. Kalau bernalar kritis itu misalnya ada soalnya itu tingkatannya lebih hot. Sekarang ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang ini tadi nih, ya Pak Doni tadi belum kan? Ayo kita mulai permainan lagi. Iya Pak Doni.
Yang klasik. Tugasnya adalah menuliskan benda atau sesuatu di dalam kehidupan Bapak Ibu yang sangat berharga sekali. Ditulis, jangan sampai ada orang sebelahnya tahu, kemudian digenggam dengan erat. Buat kepala, dibuat kepala. Yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu itu apa? Dituliskan di situ. Cinta. Iya, cinta katanya. Benda atau sesuatu. Benda atau sesuatu berarti bebas. Bebas. Yang paling berharga menurutnya. Bojone wong. Itu bukan benda yang kan? Pertanyaannya yang Anda miliki loh. Kemudian digenggam. Panggil sesuk. Sekarang berpasangan dengan sebagainya. Iya. Kasus ini. Terus Duduk-dudukan. Ini nih, tugasnya adalah tunggu Isna belum? Kita tunggu Isna dulu. Ya, ditutup. Sekarang digenggam dengan sekuat tenaga. Kemudian misalkan Ibu Isna dan Bu Umi. Bu Isna membujuk ke Bu Umi bagaimana caranya biar bisa mendapatkan apa yang ada yang dibawa sama Bu Umi. Bisa boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja lah. Gantian dulu. Gantian. Gantian. Kalau Pak Wahyudi sama Pak Rahmat, nanti Pak Rahmat yang bisa mengambil, kan Pak Wahyudi yang bisa mengambil di genggamannya Pak Rahmat. Cokot Pak, cokot. Apa yang terjadi? Iya, Happy. Apa yang terjadi? Perlawanan. Apa lagi? Pemaksaan. Mempertahankan. Jadi prakteknya sama Isna depan. Atau iki tok. Juga Pak. Mongol. Dawani diputi itu. Putih aku. Ana iku lho Pak Ul gara-gara. Nah, ya kayak gitu. Ini ya barang kelas apa? Ngatur ya dia tahu. Ngatur guys. Cie itu genggamannya cie. Wis sekarang udah kayak gini. Pak Ul. Mau jalan oleh. Apa? Modus. Kan bolehnya mengganti mengancam, Rayu. Ini kan termasuk. Rayu boleh. Tidak boleh menyatakan. Tidak boleh. Coba tadi yang kita lihat apa? Pak Isna, Pak Faris ngapain? Membujuk atau merayu atau mengancam? Mengancam. Dikasihkan apa tidak? Ya. Apa yang digenggam Bu Isna? Alasannya dan kasih alasan kenapa tidak diberikan. Duh. Amin. Amin. Yang ada di genggaman saya ini adalah sebuah benda yang hampir setiap hari bersama saya. Belajar mana? Happy. Yaitu handphone. Berani. Happy. Kenapa saya memilih
Itu yang kono yang Bu. Nah, digeser. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ini yang dipegang oleh yang dipegang sama Bu Isna itu adalah handphone yang biasa digunakan oleh sehari-hari. Nggak boleh dikasihkan ke Pak Saleh. Kenapa, Bu? Ada mungkin ada Foto mantan, Bu. gamenya, Foto mantan. ada foto mantan. Awasi sekali ini nanti. Oke. Nah, ini tadi terkait dengan teori kontrol. Yang pertama, misalnya kita menghukum ke anak itu ilusi, itu sebenarnya merupakan sebuah ilusi. Guru mengontrol murid, ya. Jadi misalkan kita menghukum itu sifatnya satu arah apakah dua arah? Tiga arah. Tiga arah. Kok bisa tiga arah? Tiga arah itu dalam artian satu dari peraturan, tatibnya seperti itu. Kedua dari kesepakatan kelasnya seperti itu. Dan yang ketiga dari gurunya. Jadi kan ada tiga itu, bukan dari hanya satu atas kemauan guru sendiri, tapi memang tata tertibnya ada. Jadi tadi menurut Pak Rahmat ada tiga arah dari peraturan, dari kesepakatan dan dari gurunya. Sedangkan di setelah kan peraturan sama kesepakatan setelahnya kan belum. Jadi kan tetap baru satu arah. Jadi satu arah itu berarti kan hanya guru saja yang memberikan hukuman, sedangkan anak kan tidak diberi kesempatan untuk ke arah yang sama. Biasanya nego. Itu tiga gurunya Kan berarti. nggak mau, tapi maunya push up. Kan tetap hukuman itu Pak. Iya, tapi kan dua arah antara guru sama siswa. Tapi tetap dikasih hukuman ya. Iya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kan orang selalu dikritik, akhirnya dia akan menjadi lebih baik. Tetapi lama-lama di situ akan timbul bahwa kalau saya tidak dikritik dan saya tidak mengkritik orang lain, maka orang lain itu tidak akan lebih baik. Maka itu belum menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kayak tadi hadiah. Hadiah itu menurut Pak Saleh itu efektif, meningkatkan motivasi belajar. Nah, berarti kalau anak itu tidak mendapatkan hadiah, apakah anak itu mau belajar lagi? Tidak. Nah iya. Nah, tadi itu hanya sebuah ilusi. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kan orang tua itu yang menentukan kamu itu nanti harus jadi guru, maaf harus jadi guru misalkan gitu. Jadi dia yang dianggap menentukan nasib anak-anaknya. Kan orang tua tidak semuanya bersifat demokratis ya Bapak Ibu. Ada yang bersifat memaksa. Maka dikira sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, disiplin positif ini banyak ya. Teori kontrol ini nama lainnya teori pilihan. Ini diciptakan oleh Dr. William Glasser bahwa tadi Pak Saleh tidak bisa mengontrol supaya Isna itu membuka kepalanya. Kepalan. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri sendiri. Bukan notu aku, bukan kapalan. Kalau disiplin itu artinya apa ya Bapak Ibu? Taat atau kepatuhan. Apa Pak? Ya sesuai aturan. Sesuai aturan. Kalau Pak Rahmat benar, patuh dan taat. Pak Farid. Ada yang lain? Ya, itu biasanya disiplin dalam kehidupan sehari-hari ya. Artinya itu diartikan taat dan patuh, benar ya. Makna disiplin itu sebetulnya ini loh, belajar.
Belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di teori kontrol ini kita mengenal bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini kita pelajari tentang teori motivasi. Ada 3 macam. Yang pertama adalah biasanya motivasi Bapak Ibu misalkan masuk sekolah itu sebelum jam 7, motivasinya apa? Masuk sebelum jam 7, motivasinya apa? Pak Wahidi. Tidak keluar di majalah buku. Sarapan di sekolahan. Bisa ngopi lebih panjang. Apa kira-kira? Ayo. Gak usah Mana dipikir. yang mana? Jenengan kalau masuk sebelum jam 7 itu karena apa? Alasannya apa? Alasannya biar tidak terlambat, Biar tidak terlambat sehingga Bisa. sehingga di sekolahan nyaman, tenang. nyaman. Tenang. Kalau terlambat pasti Masuk majalah buku. Masuk majalah buku. jadinya lebih santai, lebih rileks kalau kita datang lebih awal ketimbang terlambat. Jadi yang pertama apa yang kedua, Pak? Ya, Yang biar tidak masuk majalah buku apa? Biar lebih nyaman. lebih nyaman. Kalau pribadi. Alasan kedua itu. Alasan yang kedua. Ada yang mau menjawab alasan yang lain mungkin? Nah, Ada yang berbeda dengan Pak Wahidi? On the spot, Alihuddin. Kalau saya sendiri pertama ya karena melihat dari kendaraan yang saya naiki memang kendaraan yang masuk kategori luar. Jadi saya berangkat lebih pagi dengan tujuan seumpama nanti terjadi mogok atau banyak kempes, nanti masih ada waktu sebelum batas waktu absen habis. Gitu dah saya. Lebih ke absen ya Bapak Ibu. Iya. Lebih ke absen. Ya, jadi kalau Pak Khalid tadi khawatir kalau absennya mungkin T ya kan? Jadi itu kan termasuk yang pertama kan siapa yang dijawab itu? Untuk menghindari hukuman atau Jelas yang apa? menghindari. Untuk menghindari hukuman ya kan? Kayak tidak biar tidak masuk majalah buku itu juga tidak menghindari untuk menghindari hukuman. Nah itu termasuk motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi tingkat rendah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, tapi saya positif kok. Ya bang masuk sebelum itu jam 7 masih positif ya. Berarti pikirannya negatif, Pak. Wes udah sik karo motor. Ada video. Ada video. Dikeluarkan itu. Video pada Sekarang ini yang kalau Bapak Ibu misalkan ingin mendapatkan imbalan, contohnya apa? Mendapatkan Yang ingin sanjungan. Oh ini misalkan. Oh iya, Oh iya. majalah buku. Contohnya apa Pak yang ingin mendapat sanjungan? Tidak masuk majalah buku. Contohnya kalau nanti kan biasanya kalau di sekolah ini kan ada rekap tentang biasanya 1 bulan kehajiran dan nanti kan ada apa semacam reward dari kepala sekolah bahwasanya ini bisa dijadikan contoh bahwasanya kita harus berangkat lebih pagi supaya yang lain bisa ikut berangkat lebih pagi. Iya. Terima kasih. Oke. Jadi kalau ini menurut Pak Farid, kalau misalkan ada kayak rekap pegawai yang tidak pernah telat, satu Pak Valentine itu kan merupakan ujian ya. Nah, itu berarti merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi katanya adalah nomor 2. Sedangkan untuk yang menghargai diri sendiri, contohnya tadi yang Pak Wahidi ingin apa? Mungkin tadi
ingin lebih nyaman, lebih tenang. dan menjadi contoh untuk muridnya. Itu kan jadi dia ingin menghargai diri sendiri. Nah, kemudian nanti ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Teori motivasi ini nanti dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan nilai universal ini nanti digunakan untuk keyakinan kelas. Dalam teori kontrol itu yang dibutuhkan adalah model berpikir menang-menang, jadi tidak menang kalah. Kalau menang kalah kan ada orang yang dikalahkan, dirugikan. Jadi ini tidak disyaratkan untuk menggunakan metode menang kalah. Dan diperlukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk itu kita dalam memposisikan kontrol, kita juga perlu memikirkan tentang teori kontrol itu. Ada 5 posisi kontrol, nanti kita pelajari. Ya, dalam posisi kontrol itu nanti bisa menerapkan segitiga restitusi. Untuk realitas kita, kebutuhan kita itu berbeda sama Bapak Ibu. Beda. Makanya itu kita harus selalu berpegang teguh bahwa kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Makanya dari itu gajinya sama, tetapi hasilnya juga nyimpennya juga berbeda. Nanti itu juga dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tadi sudah kita bahas tentang makna disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latin disiplina yang artinya tadi adalah apa? Belajar untuk menghargai diri sendiri. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato yang ingin menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun seiring dengan berjalan waktu, disiplin tadi berubah jadi antara dia yang taat dan patuh, benar sesuai keyakinan seperti itu. Sekarang ini Bu, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan yang universal? Nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, Bapak Ibu, kira-kira apa aja nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan ke anak-anak itu harus punya nilai apa? Apa Bu? Disiplin, bertanggung jawab, menghargai, jujur, apalagi dermawan, beradab, apalagi dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dasar dharma. Ini nilai kebajikan contohnya. Kalau Bapak Ibu memakai helm itu tujuannya apa? Integritas. Keselamatan. Jadi keselamatan itu merupakan nilai kebajikan. Jadi nanti di kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah yang akan dibuat oleh Pak Kesiswaan harus mencantumkan nilai keselamatan ini. Keselamatan atau kesadaran? Boleh. Boleh keselamatan dan kesadaran. Jadi dalam satu perilaku tidak hanya muncul satu nilai kebajikan. Mungkin muncul nilai kesadaran dan diri muncul kesadaran untuk mematuhi peraturan gitu kan, boleh. Jadi ada 2 boleh. Berarti yang nggak pakai nggak sadar. Iya. Orang sing nganggo terus wonten. Berarti kesehatan. Terlalu sadar. Lagi kalau mau makan cuci tangan sebelum makan. Jadi menjaga nilai kesehatan. Keselamatan juga, keselamatan dari penyakit. Peduli juga itu. Peduli sama diri sendiri. Kemudian kalau anak-anak mengerjakan soal harus dengan tidak boleh bekerja sama, kejujuran, komitmen, integritas. Inilah salah beberapa nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu. Dermawan kan maksudnya?
Boleh, ini kan hanya contoh. Bisa Bisa ditambahkan. Ada nilai pelayanan. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang kesini kok gak ada yang nyapa, pernah itu kemarin diceritakan di suatu ini sekolah, ada orang tua yang datang ke situ dicuekin. Bareng itu sekolahnya gini, tadi itu Pak Sekda sudah jadi apa belum ya? Katanya sudah sampai sini, dia tahu Bu. Terus sekolahnya keluar, ya Pak Sekdanya. Terus yang gurunya langsung baru, oh jadi kan Pak Sekda ya. Jadi perlakuan ke sebagai apa? Ketika sebagai tamu biasa dicuekin, ketika mengatakan dia itu Sekda langsung duduk seperti itu. Jadi kan nilai pelayanannya sebagai guru kita kurang. Oleh karena itu kita sebagai guru kepada siapapun yang datang ke sini perlu kita sapa. Kita Bapak Ibu. Dan itu harus diterapkan ke anak-anak kita. Ini tadi teori motivasi. Teori motivasi tadi sudah kita bahas untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya tadi kalau misalkan takut dihukumnya Bapak Ibu. Kemudian ada yang ingin mendapatkan imbalan. Kalau ingin mendapatkan imbalan berarti akan timbul pertanyaan, apa yang saya dapatkan dengan saya melakukan ini? Dan seiring dengan berjalannya waktu, kalau imbalannya tidak ada, apakah dia mau melakukan? Ya kan ya. Iya, konsekuensinya itu hukuman dia berarti. Jadi tingkat motivasi perilaku motivasi perilaku manusia yang paling tinggi itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita masuk kelas, berarti yang sudah praktek itu Pak Mari. iya, seperti yang tentang kebersihan. Iya. Iya, perlu kita hargai diri. Menghargai diri kita sendiri. Sekarang saya ini apa? Agak bantu kurikulum ini. Kalau kita masuk ke kelas tepat waktu sebelum waktunya, itu kalau karena kita ingin menjadi seorang guru yang dicontoh muridnya dan ingin menghargai diri kita. Saya itu ingin menghargai diri kita. Saya sudah diangkat sebagai pegawai negeri. Saya ingin komitmen untuk melaksanakan tugas yang terbaik. Jadi saya masuk sesuai sebelum waktunya. Kalau tidak ada kegiatan yang lain yang misalkan rapat dan sebagainya, itu merupakan suatu bentuk motivasi untuk menghargai diri sendiri. Dan ini merupakan motivasi yang paling tinggi. Ada jam pelajaran kok nggak ngajar, berarti belum, motivasinya belum nomor 3. Ya betul, tidak ada jam. Ada jam pelajaran. Ada jam pelajaran. Kita tidak ada. Ini ya. Jadi dari sini mari kita dari saya dengan Bapak Ibu semua. Nah, mari kita meningkatkan motivasi kita untuk menghargai diri kita sendiri. Nah ini biasanya Bapak Ibu merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat perintah diri sendiri. Jadi dia itu akan tahu apa tujuan saya melakukan ini itu apa. Tidak terus merdeka tidak ada apa? Tidak ada yang nggak mau game terus, nggak ada yang mau win ya. Tapi dia tahu, oh jam sekian itu waktunya belajar, maka dia akan menghargai Bapak Ibu yang jelas. Itu yang kita jadikan PR bersama-sama untuk menjadikan anak-anak yang merdeka. Iya. Tidak usah diperintah, tapi saya sudah tahu. Pertanyaannya, apakah ada anak yang seperti itu? Makanya sulit itu kayaknya. Nah itu memang sulit, tetapi kita belajar. Kalau ada perbaikan sedikit, itu sudah merupakan perubahan yang lebih baik. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Misalkan anak sudah mulai ini jamnya Bu Umi, saya mau masuk tepat waktu, biasanya nggak tepat waktu, kan berarti tidak ada perbaikan. Perubahan itu tidak harus langsung jeruk ke atas ini harus, lalu bertingkat sedikit demi sedikit. Kalau kita paksa langsung seperti naik lift, susah. Maka kita butuh bertahap seperti itu. Step by step. Tahu ya, artinya yang berdema, jadi ini berdema, yang tadi nggak berdema gitu.
yang sekarang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan faktor ketergantungan. Ini ada video Bapak Ibu, mungkin sudah banyak yang melihat ya. Suaranya Halo, sambil Anwit kok. Si Anwit. Ya, sorry. Kita tidak. لو كان بيننا الحبيب لكان القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهور العظيم جوارك الغصن الرتيب فتذكره يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح طبيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه لو كان بيننا الحبيب لكان القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب Nangis aku. Tisu. Apa yang Bapak itu dengan hasil kesimpulan dari melihat video tersebut? Mengandung bawang. Mungkin sudah banyak, sudah sering kita lihat ya, sudah sering lihat ya. kalau seorang pendidik belum tahu apa yang dilakukan oleh siswa yang dikatakan terlambat, memang secara umum mungkin Bapak Ibu guru itu untuk menahan rasa emosinya itu belum bisa. Ini kalau diterapkan tempo dulu seperti itu.
Tapi setelah melihat kejadian seperti yang dilakukan oleh seorang anak didik yang terlambat, gara-gara mungkin mengantar orang tuanya yang sakit atau mengantar ke panti dan sebagainya, itu baru seorang pendidik sadar bahwa keterlambatan siswa itu bukan dilihat dari karakter anak yang dikatakan nakal, tapi ada beberapa segi. Ini yang pernah saya lihat sendiri ya, di internet juga, kemudian di berita juga banyak, bukan banyak ya, kemarin saya baca itu ada siswa SMP yang tiap hari itu lari 5 km setiap hari untuk masuk kelas. 5 kilo setiap hari, kadang-kadang terlambat dan sebagainya. Tapi untuk supaya tidak terlambat, karena jarak dari rumah sampai ke sekolah itu jauh, itu ada suatu kendaraan yang khusus untuk mengangkut pelajar tersebut. Nah, setelah tahu, dia yang terkait akhirnya baru menyadari bahwa anak ini memang perlu membutuhkan bantuan berupa sepeda. Nah, inilah. Jadi segala sesuatu itu pada dasarnya endingnya itu setelah mengetahui suatu kejadian. Itu yang saya simpulkan. Jadi dalam undang hukum kita perlu tahu alasannya tadi ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu, untuk ini ada pertanyaan nggak Pak Ibu? Ada beberapa pertanyaan, tapi super sekali jawabannya Pak Imam. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku supaya anak tidak terlambat lagi, ini termasuk hukuman apa konsekuensi Pak Ibu? Tergantung. Hukuman. Tergantung. Kalau kelasnya sudah sepakat berarti konsekuensi. Ya, kalau sudah ada kesepakatan berarti konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi jika merupakan sudah ada kesepakatan, sudah mulai itu. Sudah mulai. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi kalau sudah ada kesepakatan. Hukuman kalau belum ada kesepakatan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Ini sebetulnya supaya apa Bapak Ibu nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Integritas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nilainya tanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Jadi ini nilai kebajikannya apa? Tidak ada kan? Karena tidak mengenakan sepatu hitam sesuai aturan seharian. Pakai sepatu putih ataupun tidak kan tetap pakai sepatu dari pagi sampai malam. Tidak mengenakan sepatu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Ada konsekuensi. Karena dari sini dia kan bisa menimbulkan kebajikannya apa? Kesehatan ya. Kesehatan. Jadi Bapak Ibu sudah mulai tahu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, hukuman sesuatu yang menyakitkan. Jadi anak itu nanti akan merasa sakit. Biasanya akan terkena, saya pernah dihukum Pak Rahmat misalnya ini. Anak jadi membenci kedisiplinan. Ingat sampai sekarang. Iya, masih tapi diingat karena pernah memberikan hukuman. Konsep diri yang buruk. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan dia akan marah. Sedangkan konsekuensi nanti anak akan menghargai disiplin dan tanggapan, mendorong anak untuk menyesuaikan diri, konsep diri yang lebih baik. Dia akan tahu nilai kebajikannya. Untuk keyakinan kelas,
Ini ya Bapak Ibu, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga memerlukan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini ada beberapa, ini ciri restitusi dan ya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan keras? Ini karena peraturan ini ya Bapak Ibu. Nah ini intinya ini Bapak Ibu. Peraturan kelas itu nanti kita ganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dapat menimbulkan lingkungan positif. Lingkungan yang positif akan menciptakan suatu budaya yang positif. Ini contoh kesepakatan kelas dan contohnya ya keyakinan kelas. Misalkan ini datang tepat waktu, ini kesepakatan kelas. Nanti terus menjaga kebersihan di sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini merupakan contoh tata tertib ya dalam kesepakatan kelas. Ini keyakinan kelas ini ya yang sini. Ini kesepakatan yang keyakinan kelas. Kami guru dan murid yakin bahwa kita saling menyayangi, saling semangat dan belajar dan juga peduli dengan teman-teman. Perilaku orang itu pasti berdasarkan kebutuhan dari dasar dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah love and belonging. Yang ketiga itu fun, kesenangan, freedom, kekuasaan, dan yang terakhir adalah tentang suatu kekuasaan, power. Ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini merupakan kebutuhan sandang pangan papan. Ini merupakan kebutuhan awal. Setelah itu kebutuhan akan kasih sayang, diterima, dipedulikan, berbagi. Kemudian kalau ini penguasaan biasanya yang nomor 5, yang tingkat tinggi, kebebasan ingin mencoba hal-hal baru, kesenangan misalkan ingin bermain, humoris dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama itu sebagai guru yang bersifat penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum yang dilakukan oleh guru, biasanya dia menggaji, menyakiti, dan perkataannya mesti dengan perkataan yang sangat tegas dan lebih tinggi. Hasilnya murid-murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Sedangkan membuat orang bersalah yang dikatakan guru, contohnya kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, misalnya seperti itu. Biasanya kalau membuat merasa bersalah itu yang dilakukan guru adalah biasanya berceramah dulu, sedangkan sebagai teman guru selalu buat alasan kepada murid-muridnya. Sedangkan perkataannya biasanya ayolah, sambil biasanya sambil bergurau gitu yang dilakukan guru. Sedangkan pemantau biasanya itu yang dilakukan itu bisa diukur dan diperlihatkan apa peraturannya. Sedangkan untuk di posisi manajer itu anak-anak diusahakan untuk menentukan sendiri solusi akan masalahnya. Misalkan ini bagus, saya kecewa dengan kamu. Ini berarti yang mengatakan di posisi apa Bapak Ibu? Kecewa, merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Berarti adanya dia. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Oke. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Gitu ya Bapak. Di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas,
Jadi anak itu disadarkan kalau melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Atau bisa dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau anak langsung di jazz itu biasanya dia nggak mau. Jadi harus disampaikan dulu. Yang kedua divalidasi kebutuhan. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan melakukan ini. Atau bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ditanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati, atau boleh juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Langsung ya Bapak Ibu. Ini contoh demonstrasi kontekstualnya. Ini itu apa? Disuruh membuat rancangan. Jadi kita disuruh membuat contoh pernyataan anak bersalah sama dengan sikat. Itu Bu, saya ini terlihat lebih percaya diri daripada sebelumnya. Belum Bu. Sudah itu jadi karena merasa belum cantik. Iya. Tapi kalau saya tidak memakai lipstik, hidup saya tidak mudah kok. Jadi kalau kamu tidak memakai lipstik, kamu rasa terlihat tidak gitu ya, kayak diri karena lipstik membuat kamu kelihatan tidak tidak. Iya. Tapi di peraturan sekolah ada nggak peraturan yang menunjukkan siswa itu memakai lipstik? Tidak boleh Bu. Jadi ini bagaimana melanggar peraturan apa ini? Jadi sudah tahu ya kalau ini melanggar peraturan. Tapi menurut diri saya ini sudah memakai lipstik, sudah tidak memakai ya. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sisi ini jadi dia memakai ini bisa dengan dan divalidasi kan tindakan anak-anak kita yang harus merayakan kira-kira keyakinan kemudian ditanyakan tentang keyakinan yang dirasa yang harus diterapkan. Karena di sekolah ini kan tidak berpakai lekat yang terlalu berlebihan. Karena apa ya supaya kami tetap melaksanakan keyakinan kelas. Jadi saya akan menghapusnya Bu. Terus boleh nggak Bu saya memakai lip balm untuk mengganti lipstick? Ini anak akan membuat sendiri cara Iya. menentukan hanya sebagai masalahnya. Jadi jawab sendiri. Jadi tidak guru yang menentukan masalahnya itu harus diselesaikan dengan cara memakai lipstick. Oke. Saya ingin coba kita ajarkan kamu sebelum. Baik Bu. Sebelum saya akhiri, saya ingin mendapatkan refleksi yang pertama itu ceritakan pengalaman Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini. Ada yang mau bersedia? Nomor satu pengalamannya. Bu Umi gak gitu.
pengalaman mengikuti sesi ini, jadi saya merasa bahwa ternyata yang saya lakukan selama ini, terutama yang berhubungan dengan disiplin positif anak kelas ketika pembelajaran pelajaran saya itu ternyata mungkin saya masih kurang apa ya, untuk kesepakatan kelas mungkin masih belum seperti yang diterangkan Bu Lili. Artinya gini, contoh seperti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat itu kadang anak belum secara optimal memberikan pendapat kita harus bagaimana. Kadang saya itu memancing anak untuk memberikan pendapat, oke, mau bagaimana, kesepakatannya apa, konsekuensinya apa. Kadang anak itu belum, terutama yang kelas 10 itu belum mau memberikan pendapat, masih takut atau apa, itu yang belum optimal. Di pengalaman saya senang, soalnya saya mendapatkan informasi yang baru, kemudian ilmu yang juga baru lagi, sehingga nanti bisa menambah cara saya ketika berinteraksi dengan anak atau pembelajaran ketika pembelajaran. Terima kasih Bu. Jadi Bumi merasa senang karena sudah mendapatkan pengalaman yang belum dapat didapatnya. Untuk yang kedua adalah pengetahuan apa saja yang diperoleh selama mengikuti sesi ini. Siapa? Ini Bu Ina, pengetahuannya. Ya, terima kasih Bu Lili. Untuk pengetahuan yang saya dapatkan di sesi ini, tadi tentang adanya yaitu Bu, keselamatan dan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu ternyata juga diperlukan dan bisa disertakan dalam proses pembelajaran seperti itu. Kemudian tentang hukuman, bahwa sebenarnya memang hukuman itu dalam hal keterlambatan tadi memang seharusnya itu kita alangkah lebih baiknya menanyakan, bukan langsung dihukum. Kenapa, dan sekali lagi kenapa bisa sampai telat seperti itu. Kalau saya sendiri tanyanya ke sana dulu daripada menghukum. Terima kasih. Terima kasih Bu. Dari Bu Ina akan dapatkan nilai-nilai kebajikan dan hukuman tidak harus ini ya, harus tahu dulu penyebabnya, anak indisiplinan. Dan yang terakhir ini Pak Falihuddin ini, apa yang akan Anda lakukan berikutnya setelah ini? Kan jenengan yang terkait di kesiswaan. Oke, terima kasih Bu Lili atas waktunya. Karena tadi sudah banyak sekali ya digambarkan tentang bagaimana tahap dalam menghukum anak, tahap dalam memberikan kesepakatan kelas, tahap bagaimana ada juga sesi sertifikat restitusi tadi ya, bagaimana menjadi seorang guru, ada yang seperti manajerial, ada yang seperti menghukum, tipe-tipenya banyak sekali. Jadi ini jelas yang positif nanti akan kita aplikasikan dan kita kerjakan, karena menurut saya disiplin positif yang telah dipaparkan tadi sangat jelas dan sangat membantu untuk kita kemudian hari dalam proses belajar mengajar dan bagaimana cara membentuk karakter dari anak didik kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Pak Falihuddin akan menerapkan disiplin positif di sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu telah berada di penghujung acara beli-belian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.